Oke, di video ini kita akan belajar kombinasi banyak sekali rumus ya. Dan dalam kasus ini kita akan contohin, kita akan pisahin angka dan karakter teks. Oke, langsung aja. Ini saya sudah buatin sampelnya ya. Di sini ada tabel data. Ini anggap aja datanya ada karakter yang mengandung bukan teks, bukan number ya, alias teks, dan ada karakter yang mengandung number ya, atau bukan teks ya. Jadi kita bisa lihat ini angka-angkanya. Oke, ini ada 5, ada 7, ada 1, dan selain number ini ada teks D, G, dan F. Oke. Nah, kita akan pisahin di sini dengan angka. Kalau ada angka di kelompok data ini, maka kita akan tempatkan di sini. Dan apabila karakter di sini mengandung teks, kita akan tempatkan di sini semuanya ya. Jadi kalau datanya 1000 juga tidak masalah, kita akan lebih cepat ya. Oke. Sebenarnya ada cara yang lain, ada bukan menggunakan formula ya. Cara tercepat itu kita bisa menggunakan GoTo ya, dan sekarang GoTo spesial ya, dan sekarang kita gunakan formula aja ya, supaya nanti kadang-kadang kita bisa menggunakan formula ini untuk kebutuhan tertentu ya. Oke, yang pertama teman-teman, jadi untuk belajar ini teman-teman tonton videonya dari awal sampai akhir, nanti teman-teman akan memahami kolaborasi atau kombinasi rumus-rumus ini ya. Yang pertama kita akan coba dulu tes apakah data di sel ini sampai di sel ini atau di rank ini ya, ini mengandung karakter number atau bukan. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi is number kan gini ya. Nah, apakah ini is number? Nah, dari sini kemudian kita blok saja ke sini, kemudian kita kunci F4, kemudian enter. Nah, ini hanya dua pilihan, true dan false. Kalau false berarti ini bukan number. Ini bukan number, false. Kalau true, ini berarti number ya. 2, 3 kan true semua ya. Kemudian G itu false, 5 true. Pokoknya yang angka-angka di sini akan bertuliskan true, tetapi yang teks itu bertuliskan false. Oke. Jadi ini rumus yang pertama teman-teman harus tentukan ya. Dah, kalau sudah kayak gini, kita coba buat dengan kondisi ya. Nah, di sini bisa gunakan atau tambahin if. Oke. Jika di sininya number gitu kan ya. If is number, oke, kita ambil ke sini. Dan kalau sudah kayak gini berarti kita coba tambahkan dengan fungsi if, value if true-nya. Jadi kita tentukan atau temukan baris pertamanya dulu ya. Nah, kalau di sini kan 1, 2, 3 kita gunakan fungsi row ya. Ini kan baris pertama, kedua, dan ketiga. Nih dari baris ketiga ini kita tentukan baris pertamanya dulu ya. Baris pertama ada karakter number di sebelah mana gitu ya. Oke, jadi if is number B3 sampai B12, value if true-nya kita gunakan fungsi row. Oke, kita ambil ini. Kemudian kalau sudah kayak gini kita blok aja yang B3 sampai B12 ini. Oke. Kalau sudah kita kunci lagi dengan F4 ya. Kalau sudah kita silakan enter aja, muncul kayak gini, yes. Oke, ini masih false. Nah, sekarang sudah bisa ditemukan ya bahwa kalau ininya number, ini posisi number yang pertama itu di baris keberapa gitu dari rank B3 sampai B12. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat di baris ketiga ya, 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi baris ketiga ini semua masih 3 ya, karena kita belum menentukan rumus yang lain ya. Oke, kalau sudah ditemukan baris number untuk baris pertamanya yaitu di baris ketiga, nah kita bisa tambahin di sini, kita kurangi aja ya supaya nanti hasilnya 0 ya. Kalau di sini angka 3 nanti akan berpengaruh ya, atau selain angka 3 akan berpengaruh, misalkan 1, 2 itu akan berpengaruh pada rumus yang lainnya. Jadi kita akalin di sini menjadi 0 saja kalau yang tiganya ya. Jadi teman-teman kita gunakan atau kita kurangi di sini dengan fungsi di sini harus di sini ya. Nah, ini value if true-nya kan ini ya 3 sudah. Kalau false-nya kita coba di sini value if true-nya kita kurangin dengan fungsi min. Oke. Nah, kita buat angka 0 ya. Oh, min ya, min gitu. Min kayak gini. Salah ya. Sorry, saya nggak kelihatan keyboardnya nih.
Oke, kita kurangi dengan fungsi min kayak gini. Kemudian di sini ada number. Nah, numbernya kita ambil dengan fungsi row ya. Oke, fungsi row. Row itu kan untuk menemukan baris ya, row. Kemudian sini referensinya. Referensinya kita ambil yang kolom yang ini ya. Kemudian tekan F4 lagi. Nah, sampai di sini lalu teman-teman silakan tekan enter saja. Nanti muncul kayak gini, tinggal yes aja. Oke, ini masih false. Nah, sekarang sudah ya. Jadi baris ketiganya atau angka tiganya sudah diganti sama 0 semua ya. Oke. Lalu bagaimana? Nah, kalau sudah kayak gini, kita tambahin lagi. Nah, supaya nanti yang errornya kosong, ini kan false, ini kan error ya. Nah, maka di sini value if false-nya, teman-teman, nah, ini hapus satu. Value if false-nya ini titik koma ya. Nah, atau misalnya kita tambahin dengan satu aja dulu ya, supaya nanti hasilnya satu ya. Ini tambahin dulu dengan satu, kemudian value if false-nya di sini kita kosongin. Oke, lalu enter, kemudian pilih yes ya. Oke, yang false sudah kosong. Nah, angka nolnya sudah berubah menjadi satu. Kenapa saya buat satu? Nanti ini untuk mengindeks ya, yang di baris ketiga ini untuk karakter number itu anggap aja untuk poin ke satu atau dianggap aja ditemukan angka satu gitu ya. Nah, nanti kan ini yang kedua, ini ketiga, keempat, dan kelima gitu. Jadi setiap numbernya gitu kan ya. Oke, kalau sudah kayak gini kita buat di sini yang angka satu kita tarik ke atas ya. Kita tarik ke atas. Ini yang kosong-kosong gini yang tidak ada atau yang error tadi ya sudah di sudah di if ya. Ini kosongin. Nah, yang angka-angka satu ini yang mengandung karakter satu ini kita tarik semuanya di posisi atas. Maka kita tambahin dengan fungsi small ya. Oke. Small, kemudian di sini array-nya kan dengan formula ya, sudah dengan formula if, is number, nah row, min, dan row. Oke, kalau sudah kayak gini small, lalu di sini kita tambahin dengan di sini mana titik koma ya. Ini titik koma, kemudian kita tarik ke atas, yaitu kita gunakan atau akalin dengan fungsi rows ya. Rows itu kan beda dengan fungsi row ya. Nah, rows itu nanti array datanya, oke. Nah, datanya kita ambil yang di sel mana ya? Di sini aja ya, supaya nanti kita tarik ya. Kita coba di sini sampai dengan C2 ya. Nah, nanti di C2, C3, jangan di C3 ya. Karena nanti ini akan diambil dari baris kedua aja, oke. Nah, kalau sudah begini karena array, kalau ditarik ke bawah, yang ininya kita kunci ya, yang supaya nanti tidak turun ya. Nah, ini F4. Jadi kalau misalkan di C2 ini C3, kemudian kita tarik ini C4. Nah, untuk C2 di sini ini masih tetap di posisi terkunci ya gitu. Nah, kalau sudah kayak gini berarti kita tekan Ctrl Shift Enter ya karena array. Oke. Lalu pilih yes. Nah, sudah dapat ini baris ketiga ya. Oke, kita tarik. Oke. Nah, baris ketiga, baris keempat, baris ketujuh, baris ke-8, dan baris ke-10. Kita cek di sini. 1, 2, 3. Nah, yang numbernya itu sudah bisa diambil. Yaitu di posisi baris ketiga. Ada number lagi di baris keempat. Ada number lagi. Ini baris ke-5 tidak ada. 6 dan baris ke-7 ya ditemukan ya. Kemudian baris ke-8. Baris ke-9 bukan. Dan baris ke-10 ada angka 1. Maka di sini tertulis ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, ini num ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita coba menggunakan fungsi indeks ya. Oke. Kalau sudah temukan barisnya, kita tambahin dengan fungsi indeks ya, sama dengan mana sama dengan iya indeks. Oke, kayak gini. Nah, kemudian di sini array-nya kita ambil data di B3 ini sampai sini. Lalu kita kunci dengan F4 lagi. Lalu untuk row numbernya ya ini kan array row number column number kalau ada ya. Nah, ini array kemudian row number. Ini row numbernya kan sudah didapatin dengan fungsi small ya. Jadi titik koma. Nah, ini adalah row number dari small sampai dengan sini. Oke, sampai dengan C2. Oke, kalau sudah kayak gitu tinggal enter saja. Oh sorry ya, ini harusnya Ctrl Shift Enter. Nah, sudah dapat ya.
Karena ini sudah baris ketiga, tadi kan nilainya 2. Sekarang baris keempat nilainya berapa? Tinggal tarik aja. Oke. Kita sudah dapatin yaitu 2, 3, 5, 7 dan 1. Kita cek 2, 3, 5, 7 dan 1. Oke, kayak gitu ya. Kita sudah dapatin. Nah, lalu bagaimana ini yang num? Ya, gampang aja. Ya ini kalau num kayak gini tinggal dibuat if error aja. Oke. Value-nya kalau benar di sini yaitu dengan angka, tetapi kalau salah if errornya kita kosongin. Kita kontrol shift enter, muncul kayak gini lagi, klik yes aja. Oke, 2. Nah, sudah dapat ya. Sekarang sudah dapat 2, 3, 5, 7, 1. 2, 3, 5, 7, 1. Oke. Nah, ini angka sudah dapat. Lalu bagaimana untuk teksnya? Kita pisahin dari data di sini, teksnya pindah ke sini. Oke. Caranya gampang. Kalau sudah dapatin rumus, tinggal copy. Oke. Kemudian di sini double klik, kemudian Ctrl V. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita bisa tarik ke sini atau tidak juga tidak apa-apa ya. Nah, kita tarik ke sini dan is numbernya kita ganti dengan formula is text ya. Is text itu adalah kalau teks gitu. Kalau tadi is number kalau number. Jadi karakternya kalau number. Kalau sekarang karakternya kalau teks. Oke. Lalu Ctrl Shift Enter. Nah, sudah dapat ya D. D itu adalah teks. Oke, kita tarik. Nah, sudah dapat sekarang DF ya. DF ini sudah karakter teks, G ini ada, F ada, kemudian J juga ada. Nah, terakhir sampai ini satunya pisah sini. Oke, kayak gitu ya. Sekarang sudah tinggal dirapihin saja ya. Nah, kayak gini. Oke, saya kira ini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan teman-teman memahaminya. Kalau ada kasus yang lain mungkin bisa diterapkan. Tidak jauh-jauh beda dari video tutorial kali ini ya. Oke, demikian, terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.